bersedih kepadaku. Anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada siapapun, karena kelak kau akan jadi orang yang besar, dimuliakan Allah, serta diangkat menjadi rasul Allah. Tanpa sepengetahuan mereka, ada salah satu saudara yang mendengar perbincangan mereka berdua, dan dia melapor kepada saudara-saudara yang lainnya. Hei saudara-saudaraku, aku mendengar perbincangan ayah dan Yusuf. Kata ayah, Yusuf kelak akan menjadi orang yang besar, dimuliakan Allah, serta diangkat menjadi rasul Allah. Kita harus memikirkannya. Setuju? Keesokan paginya, saudara-saudara Yusuf merayu dan meminta izin pada ayahnya. Hehehe, ayah, bolehkah kami mengambil Yusuf berdua di rumah? Aku takut akan keselamatan Yusuf. Tenang ayah, kami pasti akan menjaga Yusuf dengan baik. Kami kan orang-orang yang kuat. Baiklah, berhati-hatilah. Iya ayah. Akhirnya Yusuf dan saudara-saudaranya pergi ke hutan. Sesampainya di hutan, salah satu saudara Nabi Yusuf berkata, "Aku tahu kau kelak akan menjadi orang yang besar, menjadi orang yang dimuliakan Allah. Aku sudah kuat denganmu. Kita akan membuangmu ke dalam sumber ini. Ayo saudara-saudara, kita buang Yusuf ke dalam sumber ini. Ayo!" Nabi Yusuf sudah menahan sekuat tenaga, namun dia berhasil diaturkan. Tak cukup sampai di situ, saudara-saudara Nabi Yusuf mengambil baju Yusuf dan mereka pergi meninggalkan Nabi Yusuf sendirian di sumur itu. Tolong, kakak, tolong. Saudara-saudara Nabi Yusuf memasukkan kematian Nabi Yusuf, dibawa baju itu ke hadapan ayahnya sambil bersanggara bersedih. Ayah, ternyata benar apa yang kau katakan. Kau yang telah menjaga Yusuf. Apa? Kalian apa Yusuf? Yusuf telah mati diterkam hewan buas. Tiba juga ayah. Akan tadi ayah. Tidak, Yusuf, mengapa kau pergi meninggalkan ayah? Nabi Yakub menangis terseduh-seduh sehingga kedua matanya menjadi buta. Mataku! Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Istriku, tolong sembuhkan aku! Nabi Yusuf yang masih berada di dalam sumur masih hidup atas pertolongan Allah. Tiba-tiba ada saudara melewati sumur itu. Stop! Saudaraku, aku
Baiklah, akan kuberi pemuda ini. Terima kasih. Diserahkan pemuda ini kepadamu. Akhirnya, Yusuf dibawa pulang ke rumah Raja Bani. Istriku, rawatlah anak ini. Biarkan dia tinggal di sini. Barangkali dia di sini bisa bermanfaat. Baik, suamiku, akan kurawat dia dengan sepenuh hati. Beberapa tahun kemudian, Yusuf tumbuh dianugerahi oleh Allah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, bijaksana, cerdas, dan taat kepada Allah. Dengan demikian itu menimbulkan rasa keagungan oleh semua orang, terlebih dari kalangan para wanita yang melihatnya, termasuk Zulaikha. Ah, Yusuf, kau tampan sekali, nak. Maaf, tapi kamu sudah memiliki suami. Janganlah menggodamu. Ah, kurang ajar. Lihat saja, aku akan membalasmu. Zulaikha menghina Nabi Yusuf. Raja, ada apa istriku? Yusuf telah menggodaku. Apa? Berani-beraninya dia menggoda istriku. Meski kejadian itu dirahasiakan, tetap saja warga kota membenci Zulaikha. Namanya ini sudah buruk. Dia memikirkan bagaimana caranya agar nama baiknya kembali, hingga dia memiliki ide. Suatu hari, ketika Zulaikha mengumpulkan para wanita yang sering mengikutinya di kediamannya, ayo silakan kita apel dengan pisau yang ada di depan kalian. Jika semua wanita-wanita itu mengumpulkan apel, Zulaikha memanggil Yusuf untuk masuk ke dalam ruangan. Yusuf, Yusuf, masuk, nak. Begitu Yusuf masuk, semua wanita terkesima dan kagum dengan ketampanannya, sehingga mereka tak menyadari bahwa tangan mereka juga ikut tertulis dan terkelupas hingga berdarah. Wah, dia sangat tampan sekali. Baru sekali melihat Yusuf saja, kalian sudah seperti ini. Bagaimana denganmu yang tinggal bertahun-tahun bersamanya? Raja Aziz sebenarnya mengetahui kebenarannya, namun ia tetap memilih untuk membicarakan Nabi Yusuf demi menyelamatkan nama baik istrinya. Pengawal, pengawal, tangkap Yusuf, masukkan dia ke dalam penjara. Baik, Tuan. Suatu ketika, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi kurus, serta 7 tangga yang hijau dan 7 tangga yang kering. Raja kebingungan untuk menafsirkan mimpi itu, hingga dipanggillah pengawalnya. Pengawal, pengawal. Siap, Paduka. Ada perlu apa, Paduka? Panggilkan Yusuf. Aku yakin dia bisa menafsirkan mimpiku. Siap, Paduka Raja. Wahai Yusuf, tadi aku bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 tangga hijau, serta 7 tangga hijau dan 7 tangga yang kering. Kira-kira apa arti mimpi itu? Saya tahu pada Raja nanti akan tiba masa
atau tidak kita menyebutkan kesalahan. Maka dari itu, selama kita menguasai sebelum hal memanfaatkan sebaik-baiknya agar tidak kesusahan pada masa tersebut. Terima kasih Yesus karena kemampuan dapat menghasilkan kebesaran itu. Engkau akan kuangkat menjadi bendahara di kerajaan ini. Tibalah saat musim panen, keluarga Yusuf telah bisa makan. Maka saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Sesampainya di Mesir, Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya. Sesampainya di Mesir, Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sama sekali tidak mengenal Yusuf. Maaf ya, buat memberikan baik, tunggu sebentar. Menyuruh pengawalnya menyelipkan cawan perak milik raja di dalam anak-anak itu. Lalu terima kasih Tuhan, kami pamit. Tunggu, anak itu telah mencuri barang milik sang raja. Pengawal, tangkap dia. Tidak, aku tidak mencurinya. Tenanglah, jangan takut. Ini aku, Yusuf. Hah, Yusuf? Kenapa ini kamu, Yusuf? Bunyinya menurut Yusuf orang sangat bahagia. Saudara-saudara lagi terkejut. Maka ternyata Yusuf masih hidup. Mereka pun pulang dan mengabarkannya kepada ayahnya. Ayah, Yusuf Bunyamin ditangkap di Mesir. Bukannya terkejut, namun ia berkata, aku mencium bau Yusuf. Aku yakin ia masih hidup. Kembalilah bagi kalian ke sana. Baiklah ayah. Mereka pun langsung pergi ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf berkata, masih ingatkah kalian? Akulah Yusuf yang pernah kalian buang. Bawa pulanglah gadisku ini. Lalu usapkanlah kedua mata ayah. Maka ia bisa melihat kembali. Sekarang pulanglah. Baik Yusuf. Mereka akhirnya pulang. Ayah, Yusuf memerintahkan kami untuk mengisapkan gadisnya ke kedua mata ayah. Silahkan usapkanlah, Nak.
Dan